sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. As-salatu 'alal ghaibi. Ini bab tentang salat gaib. Salat jenazah ada yang disebut dengan salat gaib. Lawan kata yang gaib hadir. Kalau jenazahnya ada namanya salat hadir. Kalau jenazahnya enggak ada namanya salat gaib. Makanya kalau di absen misalnya menggunakan hadir ada. Tapi kalau nggak ada gaib, nggak ada tempat. Tapi ada nggak di tempat lain? Ada. Gaib itu ada, cuma nggak kelihatan. Begitu juga sholat gaib, ada jenazahnya, cuma nggak kelihatan di hadapannya. Namanya sholat gaib. Bab ini menerangkan tentang sholat gaib, yaitu sholat kepada jenazah, sholat atas jenazah, di mana jenazahnya itu tidak ada di depan kita, tapi ada di tempat lain. Tajuzu sholatu alal mayyitil ghaibi alal anil baladi. Bolehlah sholat atas mayit yang tidak hadir, yang tidak tampak di satu negeri, walau duna masafatil qasri, meskipun di bawah jarak sholat qasar. Lima sahha anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis yang sahih bahwasannya Rasulullah na'an Najasyi li ashabihi, menyolatkan pemimpin Najasyi, Negus, untuk sahabat-sahabatnya. Wa huwa bil Madinati, dan Nabi Muhammad saat itu di Madinah. Wa shalla alaihi, dan Nabi Muhammad salat kepada Najasyi. Wa sallau khalfahu, dan para sahabat salat di belakang Nabi Muhammad. Riwayat Syaikhan, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dasarnya hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, bahwasannya Nabi Muhammad pernah mensolatkan Raja Najasyi atau Raja Negus yang sudah masuk Islam. Tapi di mana posisinya? Nggak ada di depannya. Ya, Nabi Muhammad di Madinah, Raja Najasyi ini ya di tempatnya, di negerinya. Di negerinya. Ini boleh. Meskipun di luar atau di bawah jaraknya, di bawah jarak sholat qasar. Kita tahu jarak sholat boleh di qasar itu adalah perjalanan 2 marhalah, kurang lebih 85 km. Kalau sudah 85 km, maka boleh qasar. Memang masafatul qasri, jarak qasar ini dipakai dalam banyak ukuran atau banyak kasus dalam fikih. Di antaranya ya jarak qasar ini untuk bisa mengqasar salat 85 kilo udah boleh. Yang 4 jadi 2, yang 2 jadi 1. Yang 4 jadi 2 boleh, asal 85 kilo. Ini 1. Yang kedua, jarak qasar. Ya, jarak qasar 85 km. Ini boleh apabila seorang wali dari perempuan yang akan menikah, ini dia tinggal tidak bisa hadir. Boleh nggak digantikan? Boleh. Kalau dia sebenarnya sehat boleh, tapi harus jarak 2 marhalah ini. Iya, harus 2 marhalah. Gimana kalau misalnya belum 2 marhalah? Nggak boleh, harus dihadirkan kalau dia bisa hadir karena dia sehat. Tapi kalau udah 2 marhalah nggak apa-apa, dia nggak bisa hadir. Jadi pakai apa? Pakai wali hakim misalnya. 2 marhalah dijadikan patokan juga. Termasuk 2 marhalah selain qasar, selain wali, itu jihad, saudara. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari waktu mengeluarkan resolusi jihad ini pakai jarak 2 marhalah. Waktu tanggal 20
ketika tanggal Oktober, ketika tanggal 20-an lah Oktober, menjelang 22 Oktober itu sekutu dan juga Belanda datang lagi ke Surabaya. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari ini dimintai pendapatnya, supaya pendapat dan juga dukungannya supaya bisa mengalahkan sekutu. Pasukan sekutu udah turunnya tentara-tentara udara semua, kekuatan udara semuanya turun ke Surabaya. Gimana cara bisa mengalahkannya? Maka untuk bisa mengalahkannya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, semacam fatwa wajib jihad. Setelah musyawarah Batul Masail dengan ulama-ulama NU yang lain, diputuskan oleh Mbah Hasyim, fardu ain hukumnya untuk orang yang berada di radius 2 marhalah dari Surabaya, turunnya di Surabaya sekutu. Fardu ain hukumnya bagi orang yang hidup di radius 2 marhalah dari Surabaya untuk pergi ke Surabaya berjihad, laki-laki yang dalam keadaan sehat. Fardu ain 2 marhalah dipakai juga. Nah dari situ, dari 22 Oktober mulai itu datang yang santri, banyakan santri emang. Mbah Hasyim kalau udah ngomong kan santri semua pada ikut. Mbah Hasyim mulai dari 22 santrinya semua, Teguh Ireng, ya, santri yang ada di Lirboyo, yang ada di pokoknya wilayah-wilayah Kediri, Jombang, itu masih di radius 85 km, datang Surabaya semua. Puncaknya 10 November saudara, 10 November habis sekutu, pergi lagi nggak berani dia. Habis. Ini 2 marhalah memang dijadikan patokan. Nah dalam sholat gaib 2 marhalah ini tidak dijadikan patokan. Meskipun kurang dari 2 marhalah, tetap boleh kita sholat gaib. Ada jenazahnya ya di Ciputat, belum 2 marhalah itu, tapi kita nggak bisa hadir di sana, sholat di Al-Hikmah boleh. Meskipun belum 2 marhalah, meskipun belum 2 marhalah, nggak apa-apa. Dalam sholat gaib ini tidak dijadikan patokan 2 marhalah. Itu kan dekat jaraknya, kita bisa hadir belum 2 marhalah, nggak pakai itu. Jadi boleh kita tetap sholat gaib karena Nabi pernah melakukan ini. Dan sholat gaib ini hadirin, ini dilakukan tetap menghadap kiblat, bukan menghadap mayitnya. Kalau mayitnya ada di wetan terus elokkan kita ke wetan juga, enggak, tetap madhabnya madhab kiblat. Wa tajuzu sholatul mudfanuna bi syarti ayyakunal musalli, ya ayyakunal musalli min ahli fardhi sholati alaihi yauma mauti. Dan boleh sholat kepada orang-orang yang sudah dikubur, boleh. Bi syarti ayyakunal musalli, syaratnya orang yang sholat itu sudah menjadi min ahli fardhi sholah, sudah menjadi orang yang memang wajib sholat yauma mautihi, pada saat matinya orang yang akan disalatkan. Lima sohan Ibni Abbas, karena hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin, Nabi lewat satu kuburan, dufina lailan, yang sudah dipendam di satu malam. Faqala, maka bersabda Nabi, mata dufina hada, kapan orang ini dikubur? Qalu al-barihata, tadi malam. Qala, maka berkata Nabi, afala adantumuni, kenapa kalian enggak minta izin atau enggak memberitahu saya? Qalu dafannahu fi dzulmatil laili, kami kuburkan mayat ini dalam kegelapan malam. Fakarhina an waqidhaka, kami khawatir akan membangunkan engkau ya Rasulullah malam hari. Faqala, maka bersabda atau berkata Ibnu Abbas, wasaffana khalfahu wasaffuna khalfahu, dan saf kami, kata Ibnu Abbas, itu di belakang mereka, di belakang Rasulullah. Qala, berkata Ibnu Abbas, wa ana fihim, dan aku ada di antara mereka. Fasalla alaihi, maka Nabi salat alaihi, atas jenazah yang dimaksud. Ini hadisnya sahih, Nabi Muhammad pernah salat gaib, udah dikubur jenazahnya. Kata Nabi, kenapa nggak bilangin tadi malam? Kami kuburin malam-malam, khawatir engkau istirahat mengganggu dan membangunkan engkau. Setelah itu Nabi akhirnya salat padahal mayitnya dikubur. Boleh. Boleh. Syaratnya saudara, boleh mensolati mayit yang sudah dikubur ketika mayit yang sudah dikubur ini
meninggalnya, wafatnya saat kita sudah jadi orang yang wajib sholat. Kita udah pada balik semua kan ya? Ya, umur kita kira-kira 40-an ya, 40-an. Orang meninggal baru 20 tahun. 20 tahun, 40 kurang 20 tahun. Ya. Berarti usia 20 kita udah balik, sudah min ahli sholat. Maka kita boleh mensolatkan gaib jenazah ini. Kalau memang kita belum nyolatin, belum sempat nyolatin, boleh. Nah, yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh saat kematian atau wafatnya jenazah yang sudah dikubur ini kita memang masih kecil atau bahkan kita belum ada. Mau nyolatin siapa bang? Salat gaib aja. Nyolatin siapa? Nyolatin gaib Sunan Ampel. Sunan Ampel mah jauh banget. Kenapa nggak boleh? Karena memang saat Sunan Ampel wafat ya kita belum ada, nggak ada kewajiban buat sholat. Atau kita ada tapi belum waktunya kita wajib sholat. Kita ada tapi kita belum balik. Waktu encing kita meninggal, kita masih umur 5 tahun. Nah begitu habis ngaji sholat gaib, aku pengen sholat encing gua. Dan dulu gua masih kecil belum sempat, nggak wajib, nggak boleh, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena memang encingnya ini meninggal saat orang ini masih belum usia balik. Jadi syaratnya dia boleh disolatkan kalau memang wafatnya itu ketika orang yang sholat sudah menjadi orang yang wajib sholat. Kalau belum, tidak boleh mensolatkan yang sudah dikubur, nggak boleh. Dan catatannya kemarin sudah kita bahas. Kemarin makruh hukumnya sholat di atas kuburan. Jadi sholat gaib itu bukan sholat di atas kuburan, di mana aja. Makruh hukumnya sholat di atas kuburan. Bahkan makruhnya makruh tahrim, bisa sampai haram di atas kuburan. Makruh tahrim. Jadi sholat gaib itu di mana? Sholat gaib itu jangan di atas kuburan kalau kita mau sholatin. Ya di rumah aja nggak apa-apa, di rumah. Mau kuburnya di mana ya kita sholat gaib di mana. Ini yang bisa kita ambil dari bab-bab awal dari pembacaan sholat gaib ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Baik sholat gaib maupun sholat hadir memang nggak ada syarat bahwa mayit diletakkan di depan tuh nggak ada syarat. Coba beda kalau kita umroh yang udah pernah ke Mekah, sholat gaib tiap waktu ya, asar ada, maghrib ada. Emang mayitnya dekat imam, emang mayitnya dekat Ka'bah, nggak ada kita lihat, nggak ada, karena memang nggak ada syaratnya. Jadi bagaimana baik mayitnya mayit hadir yang ada di situ, mau ditaruh di belakang masjid nggak apa-apa, atau mayitnya di rumah. Kalau mayitnya di rumah jadi gaib, salat gaib. Memang tidak ada syarat bahwa mayit harus ada di depan shaf atau di depan imam, itu tidak ada syarat itu. Jadi boleh taruh belakang, tidak ada syarat. Karenanya pernah satu waktu Mbak Bishri gurunya Njit, abahnya ya Khalil Bishri guru saya. Pernah ada Cina akrab sama beliau, bapaknya meninggal, bilang, Pak Yai, bapak saya meninggal, tolong doain, tolong sholatin. Kayak orang-orang itu loh, kayak orang-orang Islam kalau sholat ini kalau meninggal disolatin. Mbak Bisri, iya kata Mbak Bisri, iya. Datang ke pondok Mbak Bisri, santri, siapa yang belum sholat asar? Yang belum sholat asar siapa? Diajak beberapa orang santri datang ke rumah Cina ini. Datang ke rumah Cina, ya udah siap tuh saudara, jenazahnya udah siap. Kata Mbak Bisri, gotong belakang. Taruh belakang, sholat ya, komat, sholat apa? Sholat asar. Sholat asar. Mayitnya di mana? Mayitnya di belakang. Jadi Mbak Bisri sholat apa di situ? Bukan sholat jenazah, sholat asar. Kenapa nggak mau sholatin? Ya belum muslim, nggak boleh. Tapi sholat apa? Sholat asar. Selesai tanya Cinanya, Pak Yai, kok ada rukunya itu? Kok ada rukunya? Kok ada sujudnya? Beda kok sama ini. Beda sama yang lain-lain. Kok nggak ada ruku? Beda sama yang lain kok
nggak ada rukunya. Kok bapak saya ada rukunya? Bapak kamu ini istimewa. Makanya ada rukunya, ada sujudnya. Loh, kok orang-orang itu mayat yang lain kok di depan, bapak saya taruh belakang. Bapak kamu belum tahu jalan, makanya saya taruh belakang katanya. Oh gitu ya, iya. Alhamdulillah pulang dah. Ini bagaimana kiai-kiai dulu, bagaimana ulama-ulama kita menjaga harmoni, menjaga kerukunan. Jangan sampai kita beda agama, sebisa mungkin cari kesamaan, sebisa mungkin cari keharmonisan, keserasian. Jangan dikit-dikit kita anti, dikit-dikit. Selama kita tahu ilmunya, yang tadi saya katakan, selama tadi kita tahu ilmunya, maka boleh tuh yang seperti itu. Ya akal-akalin. Yang penting kan kita nggak nyolatin orang kafir. Sholatnya sholat apa? Sholat asar, taruh belakang. Gitu. Ini bagaimana kearifan dari kiai-kiai kita dulu. Nah kalau yang contoh Mbak Bisri tadi ya bukan sholat gaib, ya bukan sholat hadir, bukan sholat asar namanya. Tidak ada syarat dalam sholat hadir maupun sholat gaib, tidak ada syarat mayit harus diletakkan di depan, itu tidak ada syarat. Hukmus syahidi, asyahidu huwa man mata bisababil qitalil kuffari, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya saya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.